أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Ya, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Coba. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu Allah faqir wa nahnu aghniya. Laqad sami'a Allah. Kan cantik itu kan? Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Siapa nih yang bilang ini? Apa artinya tuh? Laqad sami'a Allah. Kan ada sami'a Allah liman hamidah ada. Apa arti sami'a Allah? Sami'a Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Apa artinya? Belum juga tahu arti alat bacaan sholat itu. Hah? Jadi kayak beo lah sholatnya. Bisa ngomong tapi tak paham arti. Tasabuh dengan si kaki dua yang berpatok ya, yang berparuh dan berpatok ya, berceker. Mau tasabuh? Apa tasabuh? Ada keserupaan. Bisa ngomong tapi tak paham apa yang diomong-omongnya. Sholat itu kan ngomong-ngomong. Sama siapa ngomong-ngomong? Sama Allah Ta'ala. Kita ngomong dengan orang tapi kita tidak paham apa kata orang yang lawan bicara kita, yang kita ajak ngomong. Kamu mimpi, gigau, atau lagi ngapa sekarang, mabuk? Paham tidak apa yang mau bicarakan sebentar ini denganku? Itu dengan orang yang tidak ngerti dengan alimul ghaibi wa syahadah. Bagaimana dengan Allah yang alimul ghaibi wa syahadah? Apa alim? Allah Maha tahu apa yang nyata dan yang tidak nyata, yang gaib dan yang nyata. Dengan orang aja digitukan sama orang kita malu, apalagi dengan Allah. Jadi mulai sekarang kita harus menyadari bahwa sholat itu adalah komunikasi, bincang-bincang, omon-omon bersama Sang Maha Pencipta. Khalik dengan makhluk itu bicara, si Khalik, si makhluk dengan Khalik berdoa dia. Sholat itu artinya doa. Sholat itu doa artinya itu. Sholah wassalatu wassalam. Ya, doa, salawat dan salam. Semoga kesejahteraan dan keselamatan dan sejahtera. Kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi, sholawat dan salam. Sholawat jamak dari sholah itu jamaknya sholawat. Iya, sholawat. Sholawatul khams. Sholat yang 5. Tidak boleh sholatul khamsah, tidak sholat yang 5, tapi sholawatul khams. Sholat yang 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jamaknya sholawat. Jamak dari sholah. Sholah itu doa artinya. Orang yang sholah itu berarti orang yang sedang berdoa kepada Allah. Munajat, dia meminta apa yang dia butuh. Butuh petunjuk, butuh hidayah, butuh ketentraman, butuh rezeki. Mana di dalam sholat minta rezeki? Warzuqni. Mana minta ditinggikan derajat? Warfa'ni. Mana minta ampun
wa rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu minta itu. Bermohon, berdoa. Jadi sholat itu harus paham kita apa yang kita minta itu. Coba kita meminta kepada seseorang kita nggak paham, sok-sok bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu ya, bukan language our mother ya. Ya, English isn't language our mother. Bahasa Inggris bukanlah bahasa ibu kita, ya. Bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Kita aja orang pakai bahasa Inggris, kita sendiri nggak paham. Apa kata orang nanti? Sok-sokan kau bahasa Inggris pula sama aku, ngerti pun enggak kau. Paling yes no mungkin kau bisa, ya. Makan yes, kerja no, kan gitu. Kalau makan oke, kalau kerja no, ya. Paling itu sudah bahasa Inggris pula kamu. Nah, itu kalau kita bicara tapi kita nggak paham. Nah, begitu juga dengan Al-Quran ini. Kita atau sholat, kita memohon kepada Allah tapi kita nggak paham. Malu nggak itu? Dimalu-maluin sama Tuhan. Kau ngomong apa, woi? Bicara apa kau sekarang ini, ngerti tak kau apa yang kau bicarakan? Kau minta-minta sama aku tuh nggak tak tahu nggak tuh? Diketawain kita nanti ya. Jadi mulai hari ini kita harus berusaha untuk tahu apa yang kita ucapkan, minimal bacaan sholat. Karena baca sholat itu berapa kali sehari? 5 kali, 17 rakaat. Al-Fatihah udah hafal lah artinya. Alhamdulillah artinya Rahmanirrahim. Al-Fatihah itu Bismillah itu termasuk satu ayat atau enggak? Termasuk satu ayat. Berarti 2 kali lah. Ayat pendak tuh. Ayat dalam Al-Fatihah Bismillah itu, atau Bismillah itu sekedar pembuka surat. Karena seluruh surat dibuka dengan Bismillah. Yang mana yang ada yang pasnya? Bismillah itu apakah termasuk satu ayat dalam Al-Fatihah, atau Bismillah hanya sekedar pembuka surat? Karena setiap surat itu ada Bismillahnya, kecuali surat apa? Surat dalam Al-Quran yang tidak pakai Bismillah surat apa? Surat Al-Baqarah ada Bismillahnya toh. Al-Baro'ah, bukan Al-Baqarah. Al-Baro'ah hampir sama ya, Al-Baro'ah dengan Al-Baqarah. Apa Al-Baro'ah itu? Surat surat yang keberapa itu? Surat ke-9. Juz keberapa itu? Coba tengok. Sama surat Kahfi itu juz berapa itu? Al-Kahfi surat berapa? Lihat, wih. Surat 18 ya. Juz keberapa? 15. Juz 19? 15. Juz 15. Coba tengok. Coba kamu tengok. Juz 9. Surat Taubah itu juz 9 atau surat 9? Juz 10. Surat 9. Kalau Al-Kahfi surat 18. Juznya juz berapa? Ditanya sama Uniang nih. 16. Juz 16. Dah tengok kali tuh. Coba tengok lihat betul 16. Pastikan dulu sekali. Ya, surat Al-Baro'ah, surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, juz yang ke sama kali. Ya. Laqad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan si Yahudi busuk. Ya, Yahudi itu busuk. Kenapa busuk dia? Dia menghina Allah. Apa katanya tentang Allah? Innallaha fakir. Apa fakir? Miskin, fakir. Lebih parah dari miskin itu fakir. Sesungguhnya Allah itu sangat miskin, kere banget, fakir. Kalau manusia fakir itu lebih parah dari miskin. Kalau miskin dia punya kebutuhan, ada kebutuhannya, cuman nggak mencukupi. Kayak Ami ini miskin misalnya.
Bisa, ada penghasilan, cuman untuk membiayai rumah tangga yang keluarga besar agak kurang. Ya begitu pula lah. Kami sudah berusaha untuk mencukupi, tapi ya begitulah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Kalau fakir ini sama sekali. Fakir sama sekali nggak ada. Ada cuman sangat parah lah. Kebutuhannya 100%, yang ada paling 5%. Atau bisa 2% atau 10%. 90% tidak ada. Makanya fakir namanya. Berapa nih? Tidak ada kamu? Di situ nggak ada. Tidak nampak? Coba lagi. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu awliya. Allah fakir, dia yang kaya. Kita ini kaya raya. Nahnu aghnia, orang-orang kaya kita ini. Allah tuh kere katanya. Siapa yang bilang nih? Orang Yahudi kurang ajar. Makanya dia maghdub alaihim. 16-15 pertengahan. 16-15 pertengahan ya. Iya. Juz pertengahan 16-15. Ya, begitulah. Jadi kurang ajarnya si Yahudi, dia menganggap diri orang kaya, padahal yang sebenarnya Allah yang kaya kan. Kita ini fakir. Mana dalil lip? Fakir manfaatnya. Enggak. Antumul ya ayuhan nas antumul fuqara, surah apa? Nah kan udah hilang tercecer. Alah macam surat Sabah apa Fatir? Coba kamu tengok. Tuh ada kurang lagi. Pastikan. Ayat berapa itu? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Ya. Utsluma iqra. Utsluma uhya. Watsluma uhya. Utsluma ada. Watsluma ada juga. Oke? Jadi orang kurang ajarnya Yahudi ini sampai sekarang, Allah saja dihinanya. Dia kaya, kami kaya-kaya nih. Kau Allah miskin ini. Kere alamak. Terus kita lanjutkan. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sanaktubu ma qalu. Apa arti sanaktubu? Segera akan kami tulis apa yang mereka ucapkan itu. Jadi ucapan mereka itu nggak main-main sama Allah itu penghinaan itu. Akan kami catat. Pasti kami catat apa yang mereka ucapkan. Allah fakir, kita kaya-kaya, itu dicatat oleh Allah tuh, nggak main-main itu. Nggak tahu? Surat As-Sabah itu. Fatir ada itu. Terakhir surat itu. Kalau nggak tahu Abi resah nih. Sampai dapat baru. Itu kan dalil. Ma'rifatuddinil Islam bil adillah. Kamu mengenal Islam itu pakai dalil. Nggak asal ngomong. Asal ngomong itu tuh namanya asbun namanya. Asal bunyi. Kita umat Islam mengenal Islam itu pakai dalil. Ya. Kita ini yang sebenarnya fakir, Allah itu yang paling kaya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Ya. Wallahu ghaniyyun hamid kalau enggak salah. Ayat terakhir ya ayuhan nas surat Sabah. Ya.
10 terakhir, kalau enggak Fatir 10 terakhir. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu adabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil abid. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil abid. Ya kan? 31 terakhir. 31 terakhir. Ayat terakhir surat Fatir. Surat Fatir. Antara dua itu kami ingin memastikan, kami ragu juga nih. Abi ragu itu udah hafal sebenarnya dari tahun 2003. Sering Abi menghafal, cuman karena sudah tidak diulang-ulang jadi hilang-hilang. Ya, kasihan. Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada onta yang tertambat. Dalilnya apa kata Nabi? Wallahi apa dalam walladzi nafsi biyadih Al-Quran tafallutan minal ibil. Al-Quran asyaddu tafallut minal ibil mu'allaqah. Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada onta yang terikat. Lebih cepat Al-Quran itu hilang daripada onta terikat. Onta terikat kemungkinan jarang yang lepas ya kalau terikat. Tapi Al-Quran lebih cepat dari itu terlepasnya. Sekalipun sudah dihafal, lepas lagi dia. Lebih cepat, wallahi kata Nabi. Oke? Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna wa naqulna. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidhallamin lil abid. Ya, sanak tubuh maqalu apa tadi? Dan kami mencatat Kami akan catat segera apa-apa yang mereka ucapkan itu. Ya, bacot mereka itu kami catat itu. Sama dengan bacot, lebih parah dari bacot ya. Ngomong asal-asal ya. Masa dia yang kaya Allah fakir ya, bodoh enggak? Bodoh pula dari orang bodoh lagi ya. Allah yang maha kaya, pemilik semua. Allah Ghaniyul Hamid. Allah itu maha kaya lagi terpuji di seluruh alam. Waqat lahumul anbiya. Waqat lahumul anbiya. Apa arti waqat lahumul anbiya? Pembunuhan mereka terhadap para nabi. Mereka itu suka bunuh nabi. Mana dalilnya dalam surat apa tuh? Al-Baqarah ada tuh? Awalamma. Nah, Al-Baqarah. Apakah setiap apa yang tidak sesuai malah tahwa al-anfus? Iza stakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Surah apa itu? Al-Baqarah kan? Awalamma ahadu. Dalam ayat itu, apakah setiap apa-apa yang dibawa Nabi tidak sesuai dengan hawamu, kamu akan dustakan? Sebagian kamu dustakan apa? Ya,
siapa ini begitu dia si Yahudi. Kalau nak cocok dengan hawanya, didustakannya. Ya, dusta. Tidak beriman dia. Dia beriman sebagian, mengingkari sebagian. Dalam ayat apa itu? Ya, apa takfuruna bi ba'dil kitabi, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Sebagian diimaninya, sebagian di ya. Apakah setiap nak jumpa sama apakah setiap sesuatu apa dia? Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, itu surah apa itu? Al-Baqarah ayat berapa itu? Apakah setiap apa yang dibawa Nabi tidak mencocoki hawamu, kamu dustakan yang dibawa Nabi? Sebagian kamu dustakan, sebagian Nabi itu kamu bunuh. Nah, bodohnya si Yahudi. Tidak cocok sama hawanya, didustakannya ajaran Nabi, dibunuhnya Nabi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh semua. Termasuk Nabi Isa juga dibunuh sama Yahudi. Ya, karena menghalang-halangi hawanya, tidak cocok sama hawanya dah. Ini tidak ada, ini bodoh, ini si Nabi ini. Kita bunuh aja ini. Apa ini? Itu sifat Yahudi. Nabi aja dibunuh, apalagi orang-orang Palestina, perempuan, anak-anak, segala macam itu. Nabi aja nggak takut dia membunuh Nabi. Nabi Allah lagi. Begitulah sifatnya. Zalika bima qaddamat aydikum. Itu yang demikian itu disebabkan oleh qaddamat aydikum. Apa artinya qaddamat? Usaha tangan mereka sendiri. Usaha dengan yang demikian itu, coba tengok apa? Apa? Yang demikian itu disebabkan oleh ulah tangan. Tanganmu yang kurang ajar, usahamu yang Masya Allah, apalah namanya, yang kufur, hawanya yang kebangatan, pengikutannya kepada nafsu. Ya, dzalika bima qaddamat aydikum wa anallah. Kenapa dia diazab? Zuku, apa arti zuku? Rasakan ini wahai Yahudi. Ya, kami katakan kepada Yahudi makhluk terkutuk, ini makhluk terkutuklah, ya, maghdubun alaihim. Apa kata Allah nanti? Wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Rasakan ini azab yang membakar. Apa itu azab membakar? Neraka membakar. Bukan menyenangkan, membakar, gosong. Ya. Oke, yang demikian itu disebabkan karena usahanya. Dia yang milih, dia sendiri yang memilih seperti itu sifatnya, mengingkari Nabi, apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, kemudian membunuh para nabi. Ya, Yahudi dari dulu seperti itu. Ini cerita ini. Allah yang menceritakan, asdaqal hadis kitabullah. Ya, sebaik-baik, sebenar-benarnya ucapan itu ucapan Allah, nggak ada bohong. Mana dalilnya? Tidak ada keraguan. Ya, zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Oke, wa anallaha laisa bizallamin lil 'abid, dan bahwasanya Allah bukanlah orang yang berbuat zolim, menzolimin hamba-hambanya. Ya, lil abid. Allah itu tidak punya sifat zalim terhadap hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, orang-orang manusia ini, makhluk-makhluknya lah. Allah tidak pernah zalim. Ya, demikian saja. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah mandi dulu. Insyaallah. Kelamalan nanti. Gak usah mandi ya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berusaha